Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih bersama-sama menjalani hari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, kesibukan kita bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tema pagi ini adalah Trust and Obey dalam tanda tanya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Allah? Ataukah sesungguhnya kita ini hanya pura-pura percaya, hanya pura-pura taat, tapi sesungguhnya tidak percaya dan tidak taat? Ini ditunjukkan dari perilaku kita yang seringkali menentang, seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seringkali kita berjalan semau kita sendiri, sekehendak kita sendiri. Kita tidak sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam tanda kutip ada pemberontakan-pemberontakan baik kecil, menengah maupun besar dalam diri kita yang sering kali muncul. Karena sesungguhnya kita ini tidak trust and obey kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian ini, nanti saudara Adi akan membaca ayat 22 sampai 24. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan anugerah-Mu. Semalam kami dapat beristirahat dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Dan pagi ini kami menikmati berkat firman-Mu. Ialah firman-Mu adalah benih yang baik, jatuh di tanah yang baik. Pagi ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan Adi, ayat 22 sampai 24. Ulangan 9 ayat 22 sampai 24. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrotawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Saudara, ada beberapa tempat yang secara jelas ditulis oleh Alkitab. Memang dalam beberapa perjalanan ada tempat-tempat yang secara khusus yang sebetulnya mengingatkan bangsa Israel tentang peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada waktu ketika mereka ada di tempat itu. Misalnya kata Tabera, kata Masa, lalu kemudian Kibrot Ta'awa misalnya. Ini adalah nama-nama tempat yang tempat yang dua kata ini sama tetapi juga bisa menggambarkan tentang dua tempat yang berbeda. Misalnya Tabera, kata Tabera ini sebetulnya adalah dari kata kerja yang berarti membakar. Digambarkan kata membakar karena di tempat itulah mereka mengalami api penghakiman Tuhan. Ya, api Tuhan turun membakar mereka ketika mereka memberontak kepada Allah di hadapan Musa, maka Tuhan menurunkan api penghakiman sehingga nama tempat itu diberi nama Tabera. Misalnya Masa seringkali dihubungkan dengan Meriba, Masa dan Meriba. Tapi Masa ini bicara tentang ujian. Masa bicara tentang pencobaan. Jadi di tempat itu bangsa Israel pernah diuji oleh Tuhan. Apakah dia menjadi umat yang sungguh-sungguh teruji atau tidak? Awekap ini diberi tema Dokimos. Dokimos itu artinya tahan uji. Orang yang telah terbukti teruji. Telah dibuktikan sebagai orang yang tahan uji, itulah dokimos atau dokimo. Sehingga ketika orang itu tahan uji, maka dokimo.
dokimos. Masa mengingatkan waktu mereka mengalami pencobaan atau ujian, ya, mereka diuji dan mereka ada yang berhasil melewati masa ujian, ada yang tidak berhasil melewati masa ujian. Lalu kemudian kibrot ta'awa, ya. Kibrot ta'awa ini secara sederhana, secara mudah artinya adalah kuburan nafsu. Disinilah mereka rakus, ya, glojoh, saudara. Tidak bisa menahan nafsu serakah mereka. Sehingga tempat itu menjadi kuburan bagi mereka yang dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh roh glojoh, saudara. The spirit of glojoh. Oleh karena itu jangan rakus, saudara. Jangan tamak, jangan serakah, baik terhadap harta, terhadap makanan, atau terhadap apapun. Sehingga kerakusan saudara itu nampak sedemikian rupa. Sehingga tidak lagi memikirkan orang lain, tidak peduli terhadap orang lain. Rasa-rasanya hanya kita yang boleh menikmatinya dan orang lain tidak boleh menikmatinya. Inilah tempat-tempat yang disampaikan oleh Musa untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Ingat loh, di tempat ini pernah api Tuhan turun. Di tempat ini pernah jadi kuburan bagi kamu yang serakah, kamu yang nafsu. Karena kamu tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau saudara membaca pasal 9 ini, ada bagian lain yang membuat Allah itu gusar. Bukan saja kemurtatan mereka, bukan saja karena mereka menyembah kepada patung anak lembu emas, tetapi juga karena mereka menentang Tuhan. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Khususnya ketika Tuhan berkata kepada mereka melalui Musa, ketika mereka tiba di tempat yang bernama Kades Barnea. Musa mengutus 12 pengintai. Tuhan berkata, majulah, dudukilah negeri itu. Majulah, dudukilah. Ini perintah supaya bangsa Israel bertindak berdasarkan keyakinan, berdasarkan kepercayaan, berdasarkan ketaatan mereka. Mereka pasti akan mendudukinya. Tapi mereka menentang Tuhan. Mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan. Mereka menolak untuk taat kepada Tuhan. Mereka berkata, lebih baik kami mati di padang gurun. Lebih baik kami mati di padang gurun daripada kami mati di tanah Kanaan, dibantai oleh orang-orang raksasa-raksasa itu. Lebih baik kami mati. Wow, jadi kutuk bagi mereka, saudara. Mereka lebih baik menentang Tuhan, lebih baik tidak percaya kepada Tuhan, daripada mati berperang dengan bangsa yang sangat besar badannya itu. Mereka ketakutan, mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan cara menentang firman Tuhan. Trust and obey, saudara. Bangsa Israel tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang telah membelah laut, yang telah meneduhkan badai, mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka lebih percaya dengan keputusan mereka sendiri, saudara. Trust and obey kah kita hari ini? Ataukah kita juga sama ketika kita melihat, lebih baik aku tidak lewat jalan itu. Aku lebih baik tidak melalui jalan yang Tuhan tunjukkan. Aku punya jalan sendiri. Sehingga dengan cara itulah
kita mencoba melewati jalan kita. Dan ketika kita melewati jalan kita, jadinya abrakadabra, tidak seperti yang kita harapkan. Kita menyesal dan kita harus berputar-putar di padang gurun tanpa menikmati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Kenapa? Karena menentang Tuhan dan tidak trust and obey kepada Tuhan. Suatu hari, saudara, saya membaca sebuah artikel. Dalam artikel itu diceritakan antara seorang ayah dan seorang anak. Seorang anak itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, seberapa besarkah Tuhan sehingga kita harus percaya kepadanya? Seberapa kuatkah Allah? Seberapa hebatkah Allah?" Lalu ayah itu berkata kepada anak itu, "Pandanglah langit biru di atas sana. Apa yang kau lihat di sana?" Anak itu berteriak, "Aku melihat pesawat, ayah. Aku melihat pesawat, ayah." Lalu ayahnya bertanya lagi, "Seberapa besar pesawat itu?" "Sangat kecil, ayah, sangat kecil. Hanya segini, ayah. Sangat kecil." Wow, kecil ya. Lalu kemudian ayahnya dengan rela memberikan waktunya sejenak untuk membuat anak ini mengerti. "Sekarang ayah ingin ajak kamu ke satu tempat." Lalu mereka naik mobil, mereka pergi ke bandara. Mereka tidak masuk bandara, tapi mereka ada di tepi dekat runway yang bisa melihat dengan dekat, dari dekat pesawat-pesawat itu. Ditunjukkanlah, betulan di dekat itu ada pesawat mungkin 777 seri 300 atau 747. Lalu kemudian ayahnya bertanya, "Sekarang kau lihat, apa yang kau lihat di sana?" "Pesawat, ayah," katanya. "Ya, sekarang pesawat itu besar atau kecil?" "Wow, besar sekali, ayah. Sangat besar. Ternyata pesawat yang kulihat tadi hanya segini, sekarang how big? What a big flight. What a big plane." Alangkah besarnya pesawat itu. Ya, besar. Jadi anakku, pesawat itu besar atau kecil tergantung cara pandang kita. Ketika kita memandangnya dari jauh, maka dia nampak kecil. Tapi ketika kita memandangnya dari dekat, maka pesawat itu akan nampak besar sekali. Dan kau nampak begitu kecil, bukan? Ya. Lalu ayahnya berkata, demikian juga dengan Tuhan. Ketika engkau jauh dari Tuhan, ketika engkau terpisah dari Tuhan, maka engkau akan merasa Tuhan itu begitu kecilnya. Tuhan itu tak nampak. Tetapi ketika engkau punya kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dan semakin mendekat engkau dengan Tuhan, maka engkau akan merasakan, engkau akan melihat Allah itu begitu besarnya dan sangat besar. Saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin kita merasakan Tuhan yang besar. Semakin kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Semakin kita jauh daripada Tuhan, semakin engkau tidak bisa melihat Tuhan yang besar. Engkau akan selalu memandang Allah yang kecil, yang tidak bisa diandalkan, yang tidak bisa
kepadanya kita bergantung, dan kita berkata, oh tidak mungkin aku percaya kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena saudara tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga saudara memandang Tuhan itu begitu kecilnya, tak nampak oleh mata kita. Tapi semakin kita punya relasi dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita semakin merasakan betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Tuhan itu. Dan semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara trust and obey. Semakin saudara percaya kepada Tuhan, dan semakin saudara mempercayakan apapun kepada Tuhan. Dan semakin saudara akan berani mengerjakan perintah Tuhan dengan ketaatan. Tapi semakin saudara jauh dari Tuhan, saudara semakin tidak punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Tidak punya keberanian untuk mengikuti perintah Tuhan. Tapi semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara punya relasi yang intim dengan Tuhan, saudara akan semakin berkata, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku taat kepadamu. Ya Tuhan, aku bergantung dan berserah kepadamu. Semakin saudara banyak mengikuti prayer tree, saudara akan merasakan semakin saudara dekat dengan Tuhan. Semakin saudara banyak mengikuti home, saudara akan semakin merasa dekat dengan Tuhan. Dan ketika saudara semakin dekat dengan Tuhan, saudara akan semakin melihat Tuhan yang besar, yang menyertai saudara, yang membuat saudara berani berserah, bergantung kepada Dia tanpa ragu-ragu, saudara. Saya berdoa, saudara, saya punya relasi dengan Tuhan yang semakin dekat. Sehingga kedekatan itulah yang membuat saudara bisa melihat Tuhan dari dekat. Dan ketika saudara melihat Tuhan dari dekat, saudara akan melihat betapa besarnya Tuhan. How big thou art. Betapa ajaibnya Tuhan itu. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Jangan lihat Tuhan dari kejauhan, karena saudara tidak bisa melihat Dia, karena relasi saudara jauh. Tapi semakin saudara punya relasi dekat dengan Tuhan, saudara akan semakin bergairah dengan Tuhan. Saudara akan semakin mengerti, oh Tuhan, dahsyat, ajaib Kau Tuhan. Kau akan berkata, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Tapi semakin saudara jauh, saudara tidak akan menjadi sahabat terdekat Tuhan. Saudara tidak akan pernah menganggap Tuhan sebagai sahabat terbaik saudara. Mari saudara, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Ekspresikan kedekatan saudara dengan Tuhan melalui mengikuti prayer tree, melalui mengikuti home, dan mengikuti ibadah setiap minggu. Amin. Amin. Saya percaya saudara tidak akan merasa rugi saudara, karena dekat dengan Tuhan, saudara akan menikmati anugerahnya yang semakin hebat dalam hidup saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ampuni kami jikalau kami jauh dari Tuhan, sehingga kami tidak punya keberanian untuk percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami tidak berani taat dan mentaati setiap perintah-Mu. Kami merasa pilihan kami yang terbaik, pikiran kami yang terbaik,
keputusan kami yang terbaik. Tapi sesungguhnya seringkali itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus menjadi sahabat terbaik kami. Kami boleh mengalami keajaiban dan anugerah Tuhan ketika kami mengalami semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah melalui prayer tree, melalui home, melalui ibadah minggu, kami merasakan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin kami boleh melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami dalam tangan anugerah Tuhan. Kami memberkati anak Irsan ke dalam tangan anugerah-Mu. Kiranya anak ini diberkati Tuhan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan hidup rumah tangga kami, anak-anak kami dan studi mereka, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, diberkati oleh Tuhan. Kami ingin melihat Tuhan dari dekat. Tuhan yang besar, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati kedekatan dengan Tuhan. Amin. Amin. You are blessed.